Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Ancaman yang terlontar dari mulut Ken Arok itu sedemikian menggetarkan. Namun Panembahan Dwipayana hanya mengangguk-anggukan kepala, seolah tidak tersirat sesuatu di wajahnya, kecuali pancaran kearifan seorang Panembahan yang telah sangat mengendap gejolak jiwanya. Para prajurit yang bisa menangkap percakapan itu merasa tegang, tak terkecuali juga yang dirasakan oleh Senopati Panangger. Dan bahkan yang dirasakan oleh Ken Dedes adalah gejolak yang benar-benar mempuncah, seolah akan meledakkan jantungnya menjadi serpihan-serpihan kecil. Jika Panembahan mempertahankannya, aku tinggal menjatuhkan perintahku, dan sekelompok prajuritku yang telah mendahuliku berada di sini akan membuat padepokan ini porak-poranda. Aku tidak peduli dengan penilaian siapapun atas apa yang aku lakukan ini. Aku bisa mengatakan, padepokan ini terpaksa dihancurkan karena menculik Pangeran Pati Anusapati. Panengger, hamba tuanku. Siapkan seluruh prajuritmu. Kepung padepokan ini karena telah menculik Pangeran Pati Anusapati. Namun demikian, Ken Arok mengulang sekali lagi. Para prajurit berloncatan menempatkan diri dengan pedang yang telah tercabut dari sarungnya. Bukan main. Apa yang bukan main, Panembahan? Anamas Baginda benar-benar seorang raja yang mempunyai naluri keprajuritan dan perhitungan-perhitungan yang cermat. Anamas telah memamerkan kepada hamba sebuah cara yang luar biasa untuk menyelundupkan prajurit ke padepokan ini tanpa hamba ketahui sebelumnya. Sebuah cara yang sangat cerdik. Hamba benar-benar kagum, Anamas. Aku tidak membutuhkan pujian. Yang aku butuhkan, kembalikan Pangeran Pati Anusapati. Keberadaan Pangeran Pati di tempat ini serasa melecehkan aku, Raja Singasari yang besar. Seolah-olah aku tidak mampu mendidik dan memberikan pengayoman kepadanya. Kau hanya mempunyai satu pilihan dari dua pilihan yang aku sodorkan, Panembahan. Kembalikan Pangeran Pati, dan aku akan mengampunimu. Para prajurit akan kutarik kembali ke Singasari. Namun jika kau memilih kemungkinan yang kedua, demikian aku menjatuhkan perintah, para prajurit akan bergerak. Sang Panembahan menebarkan pandangan matanya. Sebenarnya lah, meski Sang Panembahan mempunyai kemampuan yang tinggi, termasuk mengetahui bakal kedatangan Ken Arok sebelum peristiwanya terjadi, tetapi cara yang dipergunakan Raja Singasari menyelundupkan prajuritnya itu benar-benar tidak terduga. Dan para prajurit itu telah melolos senjatanya. Segenap cantrik yang ada telah menjadi sandera untuk sebuah penukar yang setara, Pangeran Pati Anusapati. Namun sementara itu, sebuah dada bergolak, sebuah dada isinya membuncah. Itulah dada Ken Dedes. Tidak, Tuanku. Tuanku tidak boleh melakukan itu. Tuanku tidak berhak. Jika Tuanku Baginda bermaksud memaksakan kehendak menghancurkan padepokan ini, silakan Tuanku mencabut keris yang terselip di pinggang Tuanku itu. Mungkin keris itu adalah keris Empu Gandring yang membawa kutukan, yang membuat Tuanku sempat ketakutan. Benamkan keris itu ke dada hamba. Biarlah hamba orang berikutnya yang akan merasakan ketajamannya setelah suami hamba
Tunggul Ametung, dan kemudian Kebo Ijo. Beralih Ken Aroklah yang kemudian terperanjat dan merasa menghadapi sikap yang tidak terduga-duga. Ken Dedes yang semula duduk bersimpuh di pendopo telah berdiri dan kemudian melangkah mendekati suaminya. Ken Arok kebingungan. Silakan tuanku, silakan bunuh hamba. Sebelum tuanku membuat padepokan ini menjadi karang abang dan digenangi oleh banjir darah. Bunuhlah hamba tuanku, hamba rela. Ken Dedes, aku datang kemari tidak untuk membuat padepokan ini menjadi karang abang. Akan tetapi aku akan membawa kembali anakmu ke istana. Tempat Anusapati di istana, bukan di sini. Jika padepokan ini harus menjadi karang abang, itu adalah pilihan yang diambil oleh penghuninya sendiri. Salah tuanku, hamba justru berpendapat Anusapati lebih baik tinggal di sini. Hamba tidak sanggup membayangkan Anusapati berada di dalam bayang-bayang bahaya tuanku. Hamba tidak sanggup. Hamba tidak sanggup, tuanku. Aku menjamin bahaya itu tidak akan ada lagi, Ken Dedes. Sayang sekali, tuanku. Tuanku telah terlambat. Hamba telah menemukan sebuah keyakinan bahwa bukan Singosari tempat Anusapati. Seperti hanya hamba. Hamba merasa kesasar berada di Tumapel yang sekarang berubah menjadi Singosari. Asal hamba Panawijen, tuanku. Hamba akan kembali ke Panawijen. Hamba tidak ingin kembali ke istana. Biarlah istri muda tuanku itu yang akan mendampingi tuanku. Hamba tidak menghendaki apapun kecuali sebuah ketenangan. Maka tuanku, janganlah tuanku memaksa membawa Pangeran Pati Anusapati ke istana Singosari. Biarlah hamba dan putra hamba Anusapati menjadi orang biasa di Panawijen. Tanpa hamba dan putra hamba, tuanku bisa berbuat leluasa untuk melakukan apapun. Ken Dedes, kau tidak boleh bersikap seperti itu. Kenapa tuanku melarang? Kau harus kembali ke Singasari. Ketidakberadaanmu di Singasari akan menimbulkan gejolak. Itukah alasan yang sebenarnya? Hamba harus berada di Singosari karena hamba harus menjadi perlambang ketenangan. Karena hamba harus merendam sebuah gejolak. Itukah kepentingan yang paling utama di mata tuanku? Tidak sekedar itu, Ken Dedes. Kau istriku. Kau harus berada di Singasari. Dengan cara itukah tuanku bermaksud menyingkirkan hamba? Apa maksudmu, Ken Dedes? Tuanku tentu tahu bahwa jika hamba berada di Singosari, maka itu sama dengan tuanku sedang melakukan sebuah rencana membunuhku secara perlahan-lahan. Hamba bisa mati perlahan-lahan. Kau terlampau berprasangka, Ken Dedes. Hamba tidak berprasangka, tuanku. Akan tetapi keadaan itulah yang memang hamba rasakan. Di Singosari, hamba akan memakan pahitnya kenyataan yang tentu tidak akan mampu hamba pikul. Hamba tidak mau mengalami hal itu, tuanku. Biarlah hamba yang mengalah. Silakan tuanku tinggal di istana bersama istri muda tuanku itu. Hamba akan tinggal di Panawijen bersama Anusapati. Jika tuanku memaksa akan menghancurkan padepokan ini, karena tuanku menganggap sang Panembahan bersalah, lebih baik tuanku membunuh hamba lebih dulu. Minggirlah kau, Ken Dedes. Aku akan mempersoalkan hal ini dengan sang Panembahan. Tidak, tuanku tidak bisa mengabaikan kehadiran hamba di sini. Tuanku tidak bisa mengabaikan suara hamba. Ken Dedes bukan perempuan sembarangan. Seorang Brahmana yang bernama Brahmana Brahmacari telah meramalkan bahwa gadis dari Panawijen itu kelak akan menjadi ibu dari raja-raja besar yang memerintah di tanah Jawa ini. Maka demikianlah, pada saat Ken Dedes merasa tertekan, manakala dari dalam dadanya mempuncah luapan perasaan yang nyaris tidak tertahankan, pertanda gaib itu muncul. Cahaya berpendar itu muncul dari betis kanannya. Bukan hanya itu, Ken Arok kemudian bahkan melihat wujud lain yang lamat-lamat menyatu pada Ken Dedes. Itulah wujud Maharani Sri Sanjayawarsa yang menitis pada Ken Dedes. Dan pengaruhnya atas Ken Arok sungguh luar biasa. Ken Arok seperti dihentak oleh sesuatu yang menyesakkan dadanya.
Ken Arok menjadi gelisah luar biasa dan melakukan sesuatu seperti di luar kendali akalnya sendiri. Dia meloncat dengan cepat untuk kemudian hilang di telan kegelapan malam. Semua yang hadir terkejut melihat perkembangan yang tidak terduga-duga itu. Ken Dedes terduduk dengan tangisnya yang nyaris meledak. Cahaya yang muncul dari betisnya itu kemudian surut. Sang Panembahan segera mendekatinya dan kemudian menuntunnya untuk duduk di kursi pendopo. Para prajurit dan cantrik merasa sesuatu menggemuruh di dada masing-masing tanpa tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan sementara itu, Yang Batara Agung, Jagat Dewa Batara, betisnya, peristiwa itu terulang kembali. Betisnya mengeluarkan cahaya, lalu wujud lain itu muncul di wajahnya. Aku nyaris melupakannya. Aku nyaris melupakan wajah itu. Pengaruhnya atas diriku sangat menyesakkan nafasku. Gila. Ken Arok berlari cepat bagaikan gerak setan meninggalkan pendopo padepokan Dandang Gandaga itu. Kemudian berhenti di bawah pohon nyamplung. Beberapa saat lamanya, Ken Arok berusaha menenangkan diri. Raja Singasari itu memejamkan mata untuk menenangkan gemuruh kejut yang seperti telah mengguncang sanubarinya. Namun apa yang terjadi di pendopo padepokan itu benar-benar telah menggetarkan jiwanya. Berkali-kali Ken Arok menggumam, menyebut sesuatu yang tidak jelas. Ken Dedes, Maharani Sri Sanjaya Warsa. Aku hampir saja lupa. Maharani Sanjaya Warsa menyatu pada dirinya. Ken Dedes, Jagat Dewa Batara. Sang waktu bergerak terasa amat cepat. Cukup lama Ken Arok kemudian terduduk di atas akar pohon mahoni, merenung apa yang baru saja dialaminya. Tiba-tiba Ken Arok bangkit, pendengarannya yang tajam mendengar sesuatu. Siapa itu? Hamba Baginda. Oh, kau sang Panembahan. Hamba tuanku. Hamba yang menyusul tuanku. Mari Panembahan. Marilah duduk di sampingku di atas tikar mahoni ini, sambil menikmati cahaya bulan. Ken Arok adalah orang yang aneh. Dengan ramah Ken Arok mempersilahkan Panembahan Dwipayana untuk duduk di sampingnya pada akar pohon mahoni. Padahal sebelumnya, Ken Arok telah menumpahkan kejengkelannya pada Panembahan itu. Panembahan Dwipayana kemudian duduk, dan bersama-sama mereka memandang ke arah barat. Panembahan, hamba tuanku. Apa kata Panembahan tentang apa yang terjadi tadi? Sesuatu yang gaib, Panak Mas Baginda. Hamba melihat dari betis Tuan Putri Ken Dedes itu muncul cahaya yang berpendar. Apa kata Panembahan tentang hal itu? Tuan Putri Ken Dedes adalah wanita yang dijatuhan pulung. Tuan Putri Ken Dedes telah kewahyun. Berbahagialah karena Baginda telah memperistrinya. Adakah Panembahan melihat sesuatu yang lain? Hamba tuanku. Hamba tidak mengetahui apa yang tuanku maksud. Panembahan melihat wajah lain pada wajah Ken Dedes itu. Hamba tidak melihatnya, tuanku. Oh, memang hanya aku. Hanya aku yang bisa melihatnya. Apakah tuanku melihat wajah lain pada Tuan Putri Ken Dedes itu? Tidak, bukan. Mungkin hanya angan-anganku saja. Panembahan, hamba tuanku. Aku merasa kalah.
Mengapa Baginda mempunyai perasaan demikian? Karena kemudian aku merasa aku tidak bisa mengabaikan suara sang Panembahan. Bahkan barangkali tanpa malu-malu aku harus meminta bantuan kepada sang Panembahan. Anak Mas Baginda, bagaimana Panembahan? Mengapa anak Mas harus merasa kalah? Persoalan ini bukan soal menang dan kalah. Namun bagaimana seharusnya anak Mas Baginda meletakkan sesuatu pada tempatnya, tempat yang seharusnya. Anak Mas Baginda tentu mengenal kisah Ramayana yang ditulis oleh seorang pujangga bernama Walmiki. Kenapa dengan kisah itu Panembahan? Di dalam kisah itu ada Rama, Sinta, Hanuman, Lesmana, Dasamuka, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, tokoh-tokoh itu selalu berada di sekitar kita. Selalu ada Rama yang Sinta terkasihnya dicuri oleh Dasamuka. Selalu ada Hanuman yang mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang bukan sanak, bukan kadangnya. Selalu ada kewaskitaan Lesmana yang mampu mengintip melalui kaca lopian yang dimilikinya. Kaca sihir yang bahkan bisa dipergunakan melongok hari esok ke hamparan hari ini. Dasamuka. Dasa berarti 10. Muka berarti wajah. 10 wajah itu kesemuanya bersembunyi di belakang topeng sifat-sifat. Kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan lain-lain. Ada juga wajah yang asli, wajah yang jahat, mungkin wajah yang ke-11 atau 12, bahkan wajah ke-1000, terletak di belakang wajah yang terakhir. Ken Arok termangu. Ken Arok mencoba mengurai apa yang dikatakan oleh sang Panembahan. Namun Ken Arok belum juga berhasil menangkap apa yang dikehendaki. Bahkan Ken Arok sempat berdesir, seolah sebuah sindiran tentang Dasamuka itu ditujukan kepadanya. Namun hati Ken Arok telah mengendap. Apa maksud Panembahan mengupas 10 wajah Dasamuka itu? Adakah Panembahan bermaksud membuat perumpamaan Raja Alangka itu seolah diriku? Hamba, tuanku. Hamba bermaksud mengatakan bahwa kita semua adalah Rahwana. Bahwa kita semuanya mungkin Dasamuka. Pada galibnya, manusia tidak sekedar memiliki satu wajah, namun membutuhkan banyak wajah yang lain-lain. Ibarat jagung, ia perlu dibungkus oleh kelobot yang berlapis-lapis. Ibarat topeng, jika topeng itu dikelupas, akan memunculkan topeng yang lain. Di balik kelobot masih ada kelobot, di balik wajah masih ada wajah. Aku masih belum menangkap apa sebenarnya yang akan Panembahan sampaikan kepadaku melalui kisah itu. Di dalam 10 wajah, anak Mas Baginda, sebenarnya Dasamuka mempunyai banyak pilihan untuk berbuat sesuatu. Bagi pilihan sederhana, wajah mana yang akan dipergunakan saat itu? Pilihan yang tentu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita semua adalah Dasamuka. Saat ini aku tampil di hadapan anak Mas Baginda dalam keadaan dan wujudku yang seperti ini. Akan tetapi di lain waktu, aku perlu menampilkan wujudku sebagai orang berjubah merah menggunakan topeng. Aku mengenakan nama Prabangkara. Namun mungkin pula aku menggunakan sosok bercaping lebar dengan menggunakan nama Prabancana yang mampu mengubah-ubah wajah, memalsu wajah orang lain. Sang Panembahan sebenarnya Dasamuka itu? Benar, anak Mas.
Aku merasa memiliki banyak wajah pula. Seperti tindakan seorang pengecut. Dalam wujudku sebagai Panembahan Dwipayana, tentu aku harus bersikap arif, sabar, bijaksana. Aku baru berani memukul orang kala aku menggunakan topeng, atau kala aku menggunakan wajah dasar mukaku yang lain. Aku harus menggunakan wajah yang lain lagi untuk sebuah perbuatan yang lain pula. Aku mulai mengerti dengan apa yang Panembahan maksud. Itulah anak emas. Jika anak emas merasa kalah, sebenarnya siapa yang kalah? Jika ada yang menang, sebenarnya apa yang dimenangkan? Yang dimaksud kemenangan, yang adalah dengan memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika diintip akan terlihat, kemenangan itu menyembunyikan sesuatu yang lain, yaitu kekalahan. Menangkah Rama yang berhasil merebut kembali Dewi Sinta dari genggaman tangan Rahwana? Di mana? Di sana ada korban yang berjatuhan. Nyawa yang tak terbilang jumlahnya harus lenyap sebagai bebanten. Iya, Panembahan benar. Anak Mas Baginda, wujud lain dari wajah-wajah yang tidak terhitung jumlahnya itu adalah pertimbangan. Mempertimbangkan sesuatu dengan matang untuk kemudian memutuskan. Tak ubahnya memilih dengan cermat wajah mana yang kita miliki, yang akan kita gunakan. Itulah sebabnya anak Mas, hamba akan mengatakan anak Mas Baginda perlu mempertimbangkan dan merenungkan untuk menemukan langkah yang paling sesuai atas persoalan yang sedang anak Mas hadapi. Baiklah Panembahan, aku bisa menerima kata-katamu. Akan tetapi, aku memiliki banyak wajah, sampai aku merasa kebingungan untuk memilih wajah mana yang harus aku pergunakan. Panembahan, aku menghendaki agar Anusapati kembali ke istana, agar semua kemelut yang mengguncang Singasari segera lerem, segera mereda. Namun yang membuatku kaget adalah sikap Ken Dedes yang tidak berkeinginan kembali ke istana. Sebenarnya lah hamba tidak sependapat dengan sikap Tuan Putri itu, Tuanku. Hamba akan mencoba membantu agar sikap Tuan Putri itu bisa diluluhkan. Namun sebenarnya semuanya lebih tergantung pada sikap Baginda sendiri. Bukan hamba yang bermaksud menggurui, namun nampaknya Tuanku Sri Baginda telah berlaku kurang adil atas kedua istri Tuanku itu. Tuan Putri Ken Dedes merasa terkucil dan tersisih. Tuanku tentu tidak akan lupa dengan apa yang telah dikatakan oleh Tuan Putri Ken Dedes yang mempunyai anggapan jika Tuan Putri Ken Dedes berada di Singasari, sama halnya dengan bunuh diri secara perlahan-lahan. Itu sebuah anggapan yang berlebihan. Namun sebenarnya lah aku harus mengakui apa yang dikatakan oleh Ken Dedes itu mungkin benar. Panembahan, kewaskitaan sang Panembahan tentu bisa melihat bahwa Ken Dedes pada saat ini sedang hamil. Tuan Putri hamil? Benar Panembahan. Hal itu pula yang mendorongku untuk meminta Ken Dedes kembali. Sesaat suasana menjadi hening. Sang Panembahan tidak mengucapkan apapun. Sang Panembahan bagaikan membutuhkan waktu untuk mengunyah apa yang baru saja dikatakan oleh Ken Arok. Panembahan Dwipayana itu kemudian manggut-manggut. Dan akhirnya sang Panembahan memang melihat Ken Arok sedang berusaha menempatkan Ken Dedes pada tempat yang seharusnya. Panembahan Dwipayana merasa sedikit lega. Namun tetap saja di mata Panembahan yang waskita itu ada sesuatu yang mencemaskan. Nasib Anusapati. Ada sebuah rencana besar yang sedang direncanakan Panembahan Dwipayana itu atas Anusapati.
Panembahan merasa pada saat itulah dia bermaksud mengungkapkannya. Tuanku, bagaimana Panembahan? Hamba akan mencoba membantu mengubah sikap Tuan Putri Kendedes. Terima kasih Sang Panembahan. Aku percaya Sang Panembahan bisa melakukannya. Namun ada hal yang ingin hamba sampaikan mengenai Pangeran Pati Anusapati. Oh, kenapa dengan Pangeran Pati Anusapati? Sebenarnya lah telah muncul di benak hamba sebuah dugaan yang jelek atas masa depan Pangeran Pati itu. Katakan Panembahan, dugaan jelek apakah itu? Aku akan mendengarkannya. Tuanku telah mengangkat putra Tuan Putri Kendedes yang berasal dari Aku Tunggul Ametung itu menjadi Pangeran Pati. Namun tiba-tiba hamba mempunyai prasangka Tuanku akan membatalkan hal itu. Benarkah Tuanku Baginda? Mengapa Sang Panembahan mempunyai dugaan demikian? Karena istri muda Tuanku, Ken Umang. Hamba Tuanku Baginda. Tuan Putri Ken Umang tentu berkeinginan untuk keturunannya lah yang akan diangkat menjadi Pangeran Pati. Bagaimana Tuanku? Panembahan, hamba Tuanku. Bukan karena aku telah dipengaruhi oleh Ken Umang, tetapi sebenarnya lah tumbuh di dalam hatiku sebuah pertanyaan. Mengapa harus Anusapati? Anusapati bukan garis keturunanku. Anusapati adalah anak Aku Tunggul Ametung. Salahkah aku Sang Panembahan jika aku tiba-tiba menginginkan anakku sendiri yang aku angkat menjadi Pangeran Pati? Masalahnya Tuanku telah mengangkatnya. Apakah Tuanku akan melepas kembali pengangkatannya itu? Bagaimana Tuanku? Kelak, jika keadaan telah memungkinkan, aku memang akan melepaskan jabatan itu dari Anusapati. Bagaimanapun juga, jawaban Ken Arok yang belak-belakan itu menggetarkan hati Sang Panembahan. Panembahan Dwipayana kemudian menghela napas panjang. Tatapannya redup, menyeratkan kekecewaannya. Hening menyeruak sejenak. Salahkah apa yang aku inginkan itu Panembahan? Salah dan benar itu tergantung dilihat dari kepentingan siapa Tuanku. Dari kepentinganku? Tentu benar. Kelak, siapapun pasti bisa menerima keputusanku itu. Bahkan siapapun yang semula menganggap langkahku itu sebagai suatu langkah yang keliru akan melihat kebenarannya. Keputusanku membatalkan pengangkatan Anusapati sebagai Pangeran Pati adalah keputusan yang seharusnya. Hamba Tuanku, hamba bisa mengerti jalan pikiran Tuanku. Itulah yang kemudian mendorong Tuanku untuk menempatkan garis keturunan Tuanku sendiri dari Tuan Putri Ken Umang menjadi penerus Tuanku. Namun nampaknya Tuanku melupakan sesuatu. Apakah sesuatu yang aku lupakan itu? Bahwa Tuan Putri Kendedes adalah pembawa wahyu. Apakah Tuanku akan berhasil mengubah pepesten yang telah digariskan oleh Yang Batara Agung? Sri Baginda, sebagai seorang suami, Sri Baginda tentu melihat dan mengetahui dengan mata kepala sendiri sesuatu yang aneh pada Tuan Putri Kendedes. Orang yang sidik paningal mengatakan Tuan Putri Kendedes membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Kemunculan cahaya aneh dari betisnya merupakan pertanda itu, bahwa Tuan Putri Kendedes kewahyun. Beliau akan menjadi induk dari raja-raja besar di tanah Jawa ini, dan turun-temurun melahirkan raja berikutnya. Tuanku, apakah Tuanku melihat pertanda serupa pada Tuan Putri Ken Umang?
bagaimanapun juga, Ken Arok tersentak oleh pertanyaan yang tidak terduga-duga itu. Pertanyaan yang menyebabkan Ken Arok terpaksa harus merenungkannya untuk beberapa saat lamanya. Bulan yang timbul tenggelam di hamparan Megamendung seolah menjadi gambaran hatinya pula. Bagaimana, Baginda? Oh, apakah pepestan itu tidak bisa diubah, Panembahan? Titah Sawantah yang bernama manusia hanya bisa berusaha. Namun di atas segalanya, Yang Batara Agung yang berhak menentukan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya.